Permukaan bumi memiliki kondisi daratan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan jenis tanahnya. Perbedaan jenis tanah di berbagai wilayah merupakan hasil dari proses pembentukan tanah berdasarkan tempat persebarannya. Bagaimana berlangsungnya proses pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah tersebut? Berikut adalah pembahasannya. Tanah terletak di bagian paling atas litosfer atau bagian terluar dari permukaan bumi yang padat. Tanah juga mengandung berbagai komponen penyusun, seperti bahan mineral, air, udara, dan bahan organik. Tanah yang subur umumnya memiliki komposisi komponen penyusun yang terdiri atas 45% bahan mineral, 25% air, 25% udara, dan 5% bahan organik. Tanah yang subur diperlukan manusia agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pembentukan tanah, tahapan pembentukan tanah, dan lapisan tanah. Pertama, faktor-faktor pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi iklim, organisme, bahan batuan induk asal, topografi, dan waktu. Iklim. Iklim di suatu wilayah akan memengaruhi proses pelapukan bebatuan, serta komposisi tanah. Iklim yang terbentuk dari suhu dan curah hujan memiliki peran besar dalam proses pelapukan bebatuan. Di wilayah yang memiliki suhu panas pada siang hari dan suhu dingin pada malam hari dapat mempercepat proses pelapukan bebatuan, sehingga mudah hancur menjadi tanah. Contohnya, bebatuan di wilayah gurun akan lebih mudah hancur menjadi debu akibat perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam hari. Wilayah yang memiliki curah hujan tinggi dapat mempercepat proses pencucian tanah oleh air hujan. Pencucian tanah atau eluviasi adalah pemisahan partikel tanah yang menyebabkan beberapa partikel berpindah dari lapisan paling atas ke lapisan di bawahnya dengan cara peresapan. Contohnya, wilayah Mawsynram di India mengalami proses pencucian tanah yang cepat karena wilayah Mawsynram menerima curah hujan tertinggi di dunia. Selanjutnya, organisme. Organisme seperti semut, rayap, dan cacing akan memengaruhi kondisi kesuburan tanah karena berperan sebagai detritivor yang membuat rongga di dalam tanah. Detritivor adalah organisme yang berperan untuk menguraikan bahan organik pada tanaman atau hewan yang mati menjadi zat anorganik yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Semut, rayap, dan cacing juga membantu penyebaran unsur hara di dalam tanah, serta meningkatkan kandungan air dan mineral di dalam tanah yang dapat diserap oleh tumbuhan. Selain itu, berbagai organisme tersebut juga menghasilkan rongga di dalam tanah, sehingga air dan udara dapat dengan mudah masuk ke tanah. Bahan batuan induk asal.
bahan batuan induk asal yang telah mengalami pelapukan akan memengaruhi komponen mineral yang terkandung di dalam tanah. Sebab, batuan induk asal merupakan bahan dasar dari pembentukan tanah. Sebagai contoh, tanah latosol terbentuk dari hasil pelapukan batu rijang atau batu api yang memiliki komponen mineral besi, sehingga tanah latosol juga memiliki kandungan mineral besi. Kemudian topografi. Topografi suatu wilayah akan memengaruhi penyerapan air hujan ke dalam tanah, kedalaman posisi air tanah, gerakan air di permukaan tanah, dan erosi tanah. Pada tanah di lereng pegunungan, kemiringan tanah akan menyebabkan air mengalir secara cepat ke tempat yang lebih rendah. Aliran air yang terlalu cepat akan menyebabkan tanah hanya sedikit menyerap air tanah menjadi dalam, dan tanah terbawa oleh aliran air yang cepat atau erosi. Sementara itu, tanah pada dataran dapat lebih banyak menyerap air hujan, karena aliran air hujan lebih lambat di permukaan yang datar. Oleh karena itu, di wilayah dataran, kedalaman air tanah lebih dangkal dan jarang terjadi erosi. Sebab, air hujan melambat di tanah yang datar. Selanjutnya, waktu. Waktu dalam proses pembentukan tanah akan memengaruhi jenis tanah. Karena penguraian bebatuan memiliki proses yang berbeda yang bergantung pada mineral yang dikandungnya. Sebagai contoh, proses pelapukan bebatuan yang mengandung mineral seperti lempung, oksida besi, dan aluminium akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan proses pelapukan bebatuan yang tidak mengandung ketiga mineral tersebut. Kedua, tahapan-tahapan pembentukan tanah. Pembentukan tanah memiliki beberapa tahapan yang terdiri atas pelapukan batuan induk, penambahan dan pengurangan komponen pada tanah, pembentukan struktur tanah, transformasi, atau perubahan komponen tanah. Pelapukan batuan induk menjadi tanah adalah tahapan pertama dalam pembentukan tanah. Bebatuan dapat lapuk akibat adanya faktor fisik seperti iklim, faktor biologis seperti penguraian mikroorganisme, dan faktor kimia seperti adanya kontak dengan air dan batu, sehingga menyebabkan batu lapuk dan mudah hancur menjadi tanah. Penambahan dan pengurangan komponen pada tanah adalah tahapan kedua dalam proses pembentukan tanah. Penambahan komponen pada tanah dapat berupa penambahan air tanah setelah hujan, penambahan mineral tanah akibat adanya partikel debu yang berjatuhan ke tanah, serta penambahan komponen organik dan nutrisi tanah akibat penguraian tanaman atau hewan mati. Pengurangan komponen pada tanah dapat berupa berkurangnya air tanah akibat terjadinya penguapan air, terutama di lapisan permukaan tanah, berkurangnya komponen organik tanah akibat proses kimia pengomposan, serta berkurangnya nutrisi dan mineral tanah akibat pencucian tanah oleh air hujan. Kemudian, pembentukan struktur tanah. Pembentukan struktur tanah adalah tahapan ketiga dalam proses pembentukan tanah. Pembentukan struktur tanah terjadi akibat adanya translokasi atau perpindahan komponen tanah. Translokasi di dalam tanah dapat berupa perpindahan air dari tanah bagian atas ke tanah bagian bawah akibat pengaruh gravitasi bumi.
perpindahan mineral dari tanah bagian bawah ke tanah bagian atas, serta perpindahan mineral, air, udara, dan bahan organik ke berbagai lapisan tanah akibat aktivitas organisme. Kemudian, transformasi atau perubahan komponen tanah. Transformasi atau perubahan komponen tanah adalah tahapan keempat dari proses pembentukan tanah. Transformasi dapat terjadi apabila komponen di dalam tanah memiliki ciri yang sama, sehingga horizon atau lapisan tanah dapat terbentuk. Transformasi komponen tanah dapat berupa komponen organik yang membentuk lapisan tanah humus, dan komponen mineral besi yang membentuk lapisan tanah dengan warna kemerahan. Ketiga, lapisan-lapisan tanah. Pada permukaan bumi, tanah memiliki beberapa lapisan yang disebut dengan horizon tanah. Horizon tanah terdiri atas horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan horizon D atau R. Horizon O adalah lapisan tanah yang terletak di bagian paling atas atau paling dekat dengan permukaan bumi. Horizon O terdiri atas komponen organik berupa hasil penguraian dedaunan atau hewan yang mati. Ciri lapisan ini adalah memiliki warna agak kehitaman karena mengandung lebih dari 20% bahan organik. Tanah horizon O dapat ditemukan di wilayah yang ditumbuhi hutan alami. Horizon A adalah lapisan tanah yang terletak di bawah horizon O dan disebut sebagai lapisan humus. Horizon A terdiri atas komponen organik dan mineral, sehingga memiliki ciri berwarna coklat gelap dan menjadi tempat tumbuhnya akar tumbuhan. Horizon E adalah lapisan tanah yang terletak di bawah horizon A dan banyak ditemukan di wilayah yang memiliki curah hujan tinggi. Horizon E terdiri atas komponen organik dan mineral yang jumlahnya lebih sedikit dari horizon A, karena telah mengalami pencucian tanah atau eluviasi oleh air hujan. Warna tanahnya juga lebih terang jika dibandingkan dengan tanah pada horizon A. Horizon B adalah lapisan tanah yang terletak di bawah horizon E. Horizon B memiliki komponen organik yang lebih sedikit, tetapi kaya akan komponen mineral yang berasal dari proses iluviasi. Iluviasi adalah akumulasi komponen hasil pencucian tanah di horizon E atau lapisan di atasnya. Horizon C adalah lapisan tanah yang terletak di bawah horizon B dan merupakan lapisan tanah paling bawah. Komponen tanah pada horizon C didominasi oleh mineral hasil pelapukan batuan induk, sehingga tanah di horizon C memiliki sifat yang keras dan sulit ditembus oleh akar tanaman. Horizon R atau horizon D adalah lapisan tanah yang terletak di bawah horizon C. Komponen pada horizon R bukan berupa tanah, melainkan berupa susunan bebatuan induk yang belum mengalami pelapukan. Lapisan ini memiliki sifat yang masih kompak dan keras. Daratan permukaan bumi dapat dikatakan memiliki lapisan tanah yang lengkap apabila memiliki horizon tanah dari horizon O hingga horizon R. Akan tetapi, tidak semua daratan memiliki lapisan tanah yang lengkap.
Sebab bergantung pada faktor pembentukan tanah di setiap wilayah. Berdasarkan faktor pembentukannya, tanah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tanah vulkanis, tanah aluvial, tanah gambut, tanah humus, tanah kapur, tanah potsolik merah kuning, tanah litosol, tanah latosol, tanah potsol, tanah mergel, dan tanah laterit. Pertama, tanah vulkanis adalah jenis tanah dari material letusan gunung api yang dikeluarkan gunung api ketika erupsi. Material gunung api banyak mengandung unsur hara dan mineral, sehingga tanah menjadi subur serta dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Tanah vulkanis terdiri atas tanah regosol yang berupa butiran kasar berwarna kelabu, dan tanah andosol yang berupa butiran halus berwarna kelabu. Tanah vulkanis dapat ditemukan di sekitar wilayah pegunungan api, seperti di Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Kedua, tanah aluvial adalah tanah endapan lumur yang terbawa oleh aliran air sungai dan termasuk jenis tanah yang subur. Tanah aluvial mengandung cukup air dan memiliki unsur hara yang tinggi, sehingga dapat ditanami semua jenis tumbuhan pertanian. Tanah aluvial dapat ditemukan di wilayah-wilayah yang dilalui oleh aliran sungai. Misalnya, di sekitar aliran sungai Opak, Yogyakarta, atau di sekitar aliran sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketiga, tanah gambut. Juga sering disebut sebagai tanah organosol atau tanah rawa. Tanah gambut adalah tanah dari hasil uraian tumbuhan dan hewan yang mati di sekitar rawa. Tanah gambut termasuk jenis tanah yang subur, karena memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Akan tetapi, tanah gambut memiliki tingkat keasaman yang tinggi dengan kisaran pH 3-4, sehingga kurang baik untuk lahan pertanian. Beberapa tanaman yang dapat hidup di tanah gambut antara lain kelapa sawit, nanas, dan karet. Tanah gambut dapat ditemukan di wilayah yang memiliki rawa-rawa, seperti di Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua. Keempat, tanah humus adalah tanah yang didominasi oleh komponen bahan organik berupa hasil uraian tumbuhan atau hewan yang mati. Tanah humus termasuk jenis tanah yang subur dan dapat dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Tanah humus dapat ditemukan di wilayah hutan tropis, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Kelima, tanah kapur. Juga sering disebut sebagai tanah Mediterania atau tanah terra rossa. Tanah kapur adalah tanah hasil pelapukan dari bebatuan kapur. Tanah kapur termasuk jenis tanah yang kurang subur, karena komponen bahan organiknya rendah. Beberapa tanaman yang dapat tumbuh di tanah kapur antara lain pohon jati, jagung, ubi, dan singkong. Tanah kapur dapat ditemukan di wilayah yang memiliki pegunungan kapur, seperti Gunung Kidul di Yogyakarta, serta Gunung Kendeng di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keenam,
Tanah potsolik merah kuning adalah tanah hasil pelapukan dari batuan kuarsa atau batuan mineral. Tanah potsolik termasuk jenis tanah yang kurang subur karena memiliki sifat asam dengan pH kurang dari 5,5 dan sedikit bahan organik. Beberapa tanaman yang dapat tumbuh di tanah potsolik antara lain karet, pinus, dan akasia. Tanah potsolik dapat ditemukan di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ketujuh, tanah litosol adalah tanah yang berasal dari batuan keras dan belum mengalami proses pelapukan secara sempurna. Tanah litosol termasuk jenis tanah yang kurang subur karena lapisan tanahnya tidak tebal dan kandungan unsur haranya rendah. Beberapa tanaman yang dapat hidup di tanah litosol antara lain karet, pinus, akasia, dan palawija. Tanah litosol dapat ditemukan di seluruh wilayah lereng pegunungan di Indonesia. Kedelapan, tanah latosol adalah tanah hasil pelapukan dari batu rijang atau batu api. Tanah latosol termasuk jenis tanah yang tidak subur karena bersifat asam dan bahan organiknya sedikit, sehingga lebih cocok dijadikan sebagai lahan hutan tropis daripada lahan pertanian. Tanah latosol dapat ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kesembilan, tanah potsol adalah tanah yang terdapat di wilayah dengan suhu rendah dan curah hujan tinggi. Tanah potsol termasuk jenis tanah yang kurang subur karena kandungan bahan organiknya sedikit. Beberapa tanaman yang dapat hidup di tanah potsol antara lain palawija, kelapa sawit, dan jambu mete. Tanah potsol dapat ditemukan di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Kesepuluh, tanah mergel adalah tanah hasil pencampuran dari tanah liat, kapur, dan pasir. Tanah mergel termasuk jenis tanah yang subur dan banyak terdapat di lereng pegunungan dan dataran rendah. Pohon jati merupakan salah satu jenis tanaman yang mampu hidup di tanah mergel. Tanah mergel dapat ditemukan di wilayah Kediri dan Madiun di Jawa Timur. Ke-11, tanah laterit adalah tanah yang terbentuk di wilayah dengan suhu rendah dan curah hujan tinggi. Tanah laterit termasuk jenis tanah yang kurang subur karena sering mengalami pencucian tanah dan mengandung oksidasi besi serta aluminium. Beberapa tanaman yang dapat hidup di tanah laterit antara lain tanaman kapas dan jambu mete. Tanah laterit dapat ditemukan di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa pembentukan tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentukan tanah, tahapan-tahapan pembentukan tanah, dan lapisan-lapisan tanah. Faktor-faktor pembentukan tanah terdiri atas kondisi iklim, organisme, bahan batuan induk, topografi, dan waktu. Tahapan-tahapan pembentukan tanah meliputi pelapukan batuan induk, penambahan dan pengurangan komponen tanah, pembentukan struktur tanah, serta transformasi komponen tanah. Sementara itu,
Lapisan-lapisan tanah terdiri atas horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan horizon R yang terbentuk berdasarkan faktor pembentukan tanah. Jenis-jenis tanah yang banyak tersebar di wilayah Indonesia adalah tanah vulkanis, tanah aluvial, tanah gambut, tanah humus, tanah kapur, tanah potsolik merah kuning, tanah litosol, tanah latosol, tanah potsol, tanah mergel, dan tanah laterit.